Ya jadi dulu inspiratifnya itu dari ketika kami mulai mengarahkan untuk lagu-lagunya itu dominan di gitar akustik. Ingat ada band namanya Payung Teduh. Oke. Kemudian ada dibayangin lagi, kok kayaknya dua kata yang berkesinambungan gitu. Payung Teduh, hujan turun, jemuran kering gitu. Tapi iya kumkuman deterjen bareng yo. Nah, terus 103,9 FM Prameswara. Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information Shop. Selamat sore Sobat Prameswara. Waduh, seperti yang Bobby sampaikan kemarin ya, bahwa di hari ini Bobby nggak sendirian siarannya. Bobby ditemenin sama anak-anak dari Mata Air. Selamat sore. Selamat sore Prameswara. Aduh, gimana nih kabarnya nih Mbak Reva sama Mas Fauzan? Alhamdulillah, ngantuk dikit ini. Ngantuk dikit sore ini. Gini ya. Tadi kayak makan siang nasinya kebanyakan. Waduh, Mas Fauzan agak kesini dulu dong. Oke. Untuk Mbak Reva nih dicek dulu Mbak Reva nih. Oh, halo gitu ya. Oke. Coba pakai yang ini. Halo. Nah, pakai ini yang aja. Didekatin ya. Selamat sore ya. Kursi ini. Dia aja nih Mas, gak apa-apa Mas ini. Waduh, Sobat Prameswara, sore hari ini kita sudah kedatangan ya teman-teman dari Mata Air nih ya. Nanti di ini aja nih. Ini perlu koreksi sedikit ini. Koleksi sedikit ya. Oke. Karena memang dari nama band kami itu kok kayaknya masih banyak yang misspell. Oke. Misspelling, betul. Nanti kita perbaikin, tapi sekarang kita sapa dulu di Sobat ya. Oke. Untuk kamu Sobat ya yang juga aktif dengerin Radio Prameswara sambil nonton di aplikasi X-Space Radio. Nah, yang di samping kanan nih ada Kak Fauzan dan di samping kiri ada Kak Reva. Waduh. Tapi sebelumnya selamat ya untuk rilis EP-nya ya. Iya, betul, EP. Yang berjudul Menari nih dengan tema Pulang ke Tanah Harapan pada hari apa kemarin? Di tanggal 18 ya? Betul. Kita rilisnya memang baru aja bulan ini di tanggal 18. Oke. Dan tadi malam? Tadi malam baru aja kita hadir di Oldwood Release Party. Oke. Tempatnya di Oldwood, Jalan Nias. Acaranya seru banget. Meskipun ya kita akhirnya agak tepar ini di sini. Aduh, kayaknya wetang sih bro. Kayaknya wetang sih iki. Tapi untuk Prameswara kita tetap harus semangat. Wah, semangat sore. Semangat sore. Waduh. Dan personilnya ini aslinya ada 3 ya? Betul. Ada Mas Tio nih ya aslinya. Ya, ada Tio. Tapi sekarang nggak hadir karena apa Mas? Lagi cari ikan. Waduh, mancing ini. Tinggalan. Waduh. Tadi sebenarnya kami berangkat toh. Terus tadi di gerbangnya apa kota apa kabupaten ya Lamongan ini. Untuk tambah rek, ayo mancing sih. Kami ayo Mas, ayo berangkat gitu. Si aku mancing, ya wes tak wakili. Itu kayaknya ini Mas, itu kayaknya bolone sing wingi. Kemarin tuh ada Mas, orang Jember yang ditangkap di bandara karena ke Mekah bawa pancing loh Mas. Waduh. Pokoknya balane Mas Tio iku. Koyo yo. Kayaknya juga bantu untuk yang itu, katanya ke Mekah naik botol itu loh. Oh, yang Banyuwangi itu ya? Naik galon. Iya, kapal galon. Iya. Kasih itu Mas, balik Mas bocor. Wes balik. Nyampe kejar. Karena mu tambal ban jare. Waduh. Nah, ini nih. Kemarin Mas, itu jujur ya. Aku dapat kabar dari teman-teman Prames ini kan. Besok ada ini teman-teman band yang mau apa? Talkshow di sini kan. Nah, aku baca Mas. Wah, ini Mata Air, apa Matoir iki? Nah, langsung dikonfirmasi nih Mas. Boleh dong. Kita perlu konfirmasi di sini. Oke. Jadi nama Mata Air itu sebenarnya awalnya bukan Mata Air. Karena in advance awal-awal tuh yang udah punya project aku sama Tio. Awalnya itu di 2019. Oke. Kami punya project, kemudian bandnya itu pakai kayak nama orang gitu. Nama orang ya, tadi. Sebutlah misal
Emilia, kemudian ada Geisha, itu kan masih cocok gitu dikasih nama orang. Kita bukan bikin nama itu sebagai objek. Cuman waktu tahun 2000, bandku dengan Tio itu akhirnya hiatus dulu karena ada satu dan lain hal. Akhirnya kami berhenti. Tapi sebenarnya dari hiatus itu aku sama Tio masih punya keinginan yang sama dalam bermusik seperti itu. Aku capek ngecover. Tadi kan aku di sini sempat warming up tuh, mainnya fingerstyle, kemudian dan apa. Itu ngecover udah cukup terlalu banyak. Akhirnya pingin punya lagu sendiri. Ternyata Tio pun punya pemikiran yang sama. Akhirnya ya wis, dari 2019 kita punya visi itu. Hiatus, meskipun hiatus akhirnya tahun 2003 itu bikin lagi project. Oke. Rilisan pertama kami itu judulnya Rasa Ini. Rasa Ini. Betul. Oke, berarti yang dinyanyikan nanti ya? Yang dinyanyikan nanti yang terbaru tentunya. Untuk Rasa Ini itu rilisan pertama. Nah, sebelum merilis itu kami tentunya kalau mau melahirkan anak baru kita harus kasih nama yang baik gitu ya. Dengan ada doa di dalamnya kayak gitu. Tapi wis dibancai ya nih. Sawangane gurung iki. Belum tumpengan. Waduh. Nanti pulang dari sini tumpengan. Ya, jadi dulu inspiratifnya itu dari ketika kami mulai mengarahkan untuk lagu-lagunya itu dominan di gitar akustik. Ingat ada band namanya Payung Teduh. Kemudian ada dibayangin lagi, kok kayaknya dua kata yang berkesinambungan gitu. Payung Teduh, hujan turun, jemuran kering gitu misalnya. Tapi ya kumkuman deterjen bareng yo. Nah, terus aku nih kan kepikiran apa ya? Ada tuh mata angin. Kita ingat-ingat manusia dulu itu nomaden kan ya? Nomaden itu termasuk secara sejarah itu kan kita mencari air gitu. Iya, berpindah-pindah gitu. Berpindah-pindah mencari sumber makanan, sumber kehidupan, termasuk itu air. Iya. Kemudian kami ingat nanti lagunya ini kan mau dibuat kalau bisa meskipun rancak seperti lagu terbaru yang mungkin teman-teman Prameswara nanti akan dengarkan. Kita tetap membawa gimana caranya agar lagu itu terdengar nyaman. Kemudian ya seperti halnya manusia yang nomaden itu cari sumber air gitu kan. Seperti itu. Jadi kami kalau produksi lagu, rilis, kemudian yang mendengarkan itu mendapatkan ketenangan di situ. Akhirnya bikinlah nama Mata Air awalnya. Memang Mata Air. Tapi untuk keperluan agar lebih catchy diperdengarkan, kemudian secara branding kita biar dapat, A-nya digabung. Jadi kalau bicara tadi Mas Bobby Mata Air, Matoir, ya kan? Atau Mata Air, sebenarnya pembacaannya itu Mata Air. Mata Air. A-nya itu sebenarnya kayak dua tapi dijadiin satu gitu loh Mas. Jadi, nyeret. Apa sih lek ning tajwid iku sing apa ya? Lek tak ketemu tak iku lho, apa tak ambek dal lah. Tak sama dal itu kan makhraj sih podo. Ya kan? Nah itu kesambung. Quran kira ya. Karena tadi Mas Bobby udah pakai Matoir gitu. Iya. Ada pokoknya. Kami nggak pakai itu, nggak pakai kaidah itu. Berarti yang benar Mata Air. Oke, Mata Air ya. T, pakai T Mas biasanya. Ojo gitu. Mata Air. Oke, Mata Air. Roto ewat tapi gak popo. Tapi ya, dari sini sejarahnya ini kayaknya bandnya Nabi Ismail. Kok iso? Sumber air kan? Iya ya, menghentakkan kakinya berapa kali tok gitu kan. Waduh. Berarti cuman dua awalnya. Berapa ya? 2 kali ya? Berarti 2 kali buat band ya? Ya, untuk aku diproduksi 2 kali. 2 kali. Nah, untuk ada keunikan itu Mas. Mau pertama kali rilis Rasa Ini itu ya. Sebelumnya vokalisnya bukan Reva. Berarti aku sama Mbak Reva ini baru. Mbak Reva itu yang bukan baru Mas. Artinya Reva ini tergabung di Mata Air ketika nanti hasilnya itu lagunya Rasa Ini itu. Cuman ketika aku produksi Rasa Ini, awalnya itu vokalis nyobain. Aku punya lagu sama Tio. Nyoba vokalis itu gak cocok. Ketemu lah Reva ini, ketemu di perempatan lampu merah. Walah. Di pinggir jalan makan bakso ditarik, ikut aku yuk gitu. Enggak. Saja kangen. Ngene iki lho. Tak kira ketemu nang iku apa jenenge? Waduh Surabaya iku akeh nek.
Tapi memang ini dari Surabaya ya Mas ya? Iya, kita Mata Air dari Surabaya. Mbak Reva ini dari Surabaya. Enggak Mas, aslinya kita berdua asli Sidoarjo. Iya. Kami mau disclaimer sebenarnya orang Sidoarjo yang aku Surabaya emang banyak, tapi kami bangga dengan Sidoarjo. Gitu. Oke, ngene ya. Waduh. Tapi kok bisa terbentuk ketemu itu dari mana awalnya Mas? Nah ini kalau lampu merah berarti kan Mbak Reva ini bisa silver. Reva itu ngamen ya toh, nyanyi silver. Aku budal kuliah. Loh, kok enak iki suarane iki. Aku tuh lagu kita aja. Kak iku cerita Kak Becus. Karangan. Jadi gini, Mas Bobi sebenarnya Mata Air itu karena tadi 2019 kembali lagi itu ya. Aku sama Tio itu ketemunya karena satu kampus. Kampusnya di mana Mas? Kampusnya di UNER. Oke, anak UNER bro. UNER. Aku dulu sebenarnya kenalnya ini dari Mas Farhan, manajernya Mata Air hadir juga di sini teman-teman Pramas Suara. Mata Air. Aku kan sama Mas Farhan ini temenan dari SMP. Waktu aku kuliah di Surabaya, saya ngopi, ketemulah Farhan itu kenal sama satu orang yang itu temannya Tio. Oke. Kemudian dikabari lah kalau Tio itu sedang produksi juga. Akhirnya aku kenalan, ternyata sama-sama anak UNER, ya wis kumpul di Surabaya. Seret. Hiatus lagi lah itu, hiatus yang tadi aku sebutkan namanya itu nama orang bandnya, kemudian hiatus. Lalu waktu bikin project lagi, ya udah ketemunya kan di Surabaya nih. Cuman Tio waktu itu sebagai lulusan sastra Jepang, itu jadi guru di salah satu sekolah di Sidoarjo. Oke. Dan silakan cerita Reva, ya opo kamu kok iso ngono? Nyanyi di sekolah tiba-tiba nyanyi di mana-mana gitu sekarang. Jadi singkat cerita itu Mas Tio bahasa Jepang di SMA aku Kak. Jadi waktu itu Mas Tio itu emang agak viral di sekolahku karena dulu tuh dia tuh kalau nggak salah rambutnya pirang, jadi sering buat gibah anak-anak. Jadi sering dibuat gibah anak-anak. Nah singkat cerita Mas Tio waktu itu pakai profile pegang bass. Nah aku sama temanku yang musisi ini jadi gibah. Ini musisi. Iya basis itu. Walah. Akhirnya singkat cerita juga gak lama dari itu aku dikontak sama Mas Fauzan ya. Dikontak sama Mas Fauzan, nyeritain aku ada project gini-gini. Akhirnya kita ketemu di cafe. Terus di spoiler lah lagunya itu yang pertama ada rasa ini. Mungkin ketika aku mencoba untuk menyanyikan lagu tersebut, mungkin mereka berjodoh ya dengan suaraku. Jadinya langsung ditarik. Tarik. Tarik. Gak heranku perjalanan iki mesti ono ceritane ngono. Iya betul. Gaduk ngono lho. Gaduk ngono. Makane aku ngene Mas, ndek iki ning press release iki kok iso swastra banget iki sapa ta sing bingung aku. Nah, itu tadi Mas, seperti aku sedikit spill, dia itu lulusan sastra Jepang. Oke. Aku sekarang meskipun masih di profesi kedokteran gigi, tapi aku juga dulu itu belajar linguistik cukup dalam. Oke, linguistik iki. Jadi untuk perbahasaan itu ya wis cukup ngerti lah gitu. Makanya aku Mas, temenan Mas. Awal-awal kan aku disodori kok ngene iki langsung wah iki maca puisi. Iya iki sastra iki. Iki nek di limo dari novel kira ya. cerpen sih Mas, cerpen sih. Iya, novel cilik-cilikan ngono. Novel cilik. Waduh. Iki biasa kan ngene Mas, biasa kan ono dari band dari Surabaya ngene terbentuk gini-gini. Iki ora iki. Genap berusia 1 tahun pada garis perjalanan vlog Mata Air momen persimpangan krusial. Waduh iki arep perang iki. Pandowo rek iki rek udah. Waduh Sobat Pramas Suara di sore hari ini waduh sangat garger ya. So untuk kamu sobat yang mau tanya-tanya ya soal Mata Air ini ya. Boleh banget langsung aja DM kami di Prameswara 1039 atau chat kami di 103 di 0812302139 dan nanti Bobby dan juga Reva dan Fauzan bakal kembali lagi nih setelah lagu yang berikut ini. 103,9 Prameswara FM. Masih di 103,9 FM Music Hits and Information. So barengan dengan Bobby, Kak Reva dan juga ada Kak Fauzan. Halo lagi. Tadi kita ngomongin soal ini ya, latar belakang ya. Iya. Kalau di Mata Air ini ya. Mata Air itu namanya kilas balik nih sobat. Tapi kalau di sini kita
biasanya tuh bilangnya ini apa latar belakang. Wah, juga penelitian ya. Lengkap Mas, habis latar belakang, tinjauan pustaka, terus metode penelitian. Wah, asik. Aku iki asine nek kene sing kena geni iki lho aku. Matair. Wis asine mata digawe ir ngono ya Mas ya. Matair wis. Asline mata air. Mungane disambung wis ngono. Matair. Oke. Aku wangel gini temenan aku. Aduh, kita kembali lagi nih sobat ya, membicarakan soal EP dari Matair. Ya. Yang apa ya? Yang barusan rilis di tanggal 18 kemarin ya. Tapi di album ini ada 4 lagu Mas ya? Betul. Iya, ada di mini album atau EP ini ada 4. Ada 4 lagu, ada Rasa Ini, kemudian Jika Kita Tak Kembali. Oke. Ada Sukma. Dan kemudian Menari. Nah, ini boleh diceritain dong Mas. Ini kok apa ya? Kok ada 4 terus satunya ini yang aku tak dengerin nih gak ono sing nyanyi, cuma instrumen. Aku lagi ketiduran ya kayak ya, jadi gak sempet nyanyi. Tapi kita ulas dulu dari ini nih Mas, Rasa Ini kan nek tak delok teko video klipnya kan Mbak Reva kan kecegur gitu. Wah, Allah, ada gak iso nglangi tak ulang jadi. Itu bercerita tentang apa sih Mas? Ini sebenarnya keunikan Matair Mas ya. Matair. Matair itu punya keunikan kalau kita bikin lagu tiba-tiba itu Reva itu relate. Cenayang kayaknya Matair nih ya Kak ya. Jadi kalau Reva itu merasa ada dukun di Matair. Ya kok iso relate Reva? Ya nggak tahu ya Kak. Kayak setiap Matair itu rilis lagu, Matair itu selalu lagunya tuh relate sama kejadian nyataku. Jadi di lagu Rasa Ini tuh kan menceritakan tentang suatu hubungan yang kayak diputuskan secara sepihak. Jadi kayak di liriknya itu kan ada mana mungkin ku tak peduli. Jadi kayak aku tuh ditinggalin sama mantan aku. Jadi kayak ditinggal sepihak. Tiba-tiba dia bilang kayaknya kita udah nggak bisa lanjut lagi ya. Lah maksudnya apa? Iya aku selama ini nganggap kamu cuma temen doang. Anjir temen maksudnya apa kan? Kayak aku udah nganggapnya beda, dia anggapnya beda. Gitu loh. Emang apa ya kayaknya katanya pepatah ini salah. Biasanya kan tak kenal maka tak sayang. Ini aku udah kenal tapi juga gak sayang-sayang. Waduh, kata-kata di Mbak Reva kira. Kata-kata hari ini gitu. Kata-kata hari ini. Lanjut di Jika Kita Tak Kembali itu Kak. Kan lagu Jika Kita Tak Kembali ini kan aku pergi dari sini menutup pintu. Jadi itu kayak ya udahlah, kayaknya emang kita udah nggak bisa jalan lagi, kayak udah nggak jodoh. Nah pada momen itu kayak di kehidupan nyataku ternyata dia udah bilang aku udah ada cewek. Kamu mau tahu nggak ini loh cewek aku. Nah berarti aku selama ini bener-bener nggak dianggap. Akhirnya ya udah di lagu apa Jika Kita Tak Kembali itu kan makanya kayak ya udah ikhlas aja, emang udah nggak sejalan. Iya betul lah. Terus ini di Menari ini sebenarnya nyambung nggak nyambung sih sama yang Jika Kita Tak Kembali dan Rasa Ini. Kan Rasa Ini tuh tidak ikhlas, yang Jika Kita Tak Kembali berusaha mengikhlaskan. Dan di Menari ini sudah benar-benar ikhlas, bahagia dan duka. Nanti liriknya ada kayak gitu. Iya, itu apa ya? Ciptakan sendiri apa ciptakan sendiri sih itu? Cinta sendiri ya. Akhirnya duka cinta sendiri. Cara Mbak Reva biyen wis follow IG ku ngono paling tak komen sisan ngono ya kan. Lelaki mana yang menyakitimu Reva? Aduh. Cuma orang ngerti ya kan. Tapi yang nyiptain lagu Rasa Ini siapa ini? Jadi di lagu Rasa Ini pokoknya gini Mas Bobi, kalau kita di Matair, kami di Matair itu tiap lagu itu punya dominansi. Tetap untuk personilnya itu kita berdiskusi terus untuk aransemen lagu. Tapi untuk di lagu Rasa Ini itu awalnya lagu punyanya Tio yang sudah punya demo dari lama. Jadi aku dari dulu sama Tio itu saling tuker demo biasanya. Ya aku punya lagu kayak gini, dan aku punya lagu kayak gini, kayak gitu. Terus kebetulan kok yang judulnya Rasa Ini itu ada di lagunya Tio, terus nyoba di rearrangement ulang. Setelah di aransemen ulang, akhirnya ya jadi seperti yang sudah dirilis itu. Jadi Rasa Ini itu lagunya Tio, aransemen musiknya
Aku bareng Tio. Kemudian di lagu kedua itu Tio sama aku lagi ngopi, terus dia ngelentingin gitar, kluduk. Habis itu tak pegang, gini Mas coba tak lanjutin. Akhirnya tak lanjutin itu pondasi lagunya jadi aku yang bikin di lagu kedua. Seperti itu. Kemudian di lagu pertama sama kedua dan ketiga ini kan secara genre sebenarnya ada seperti perbedaan gitu ya, disekat-sekat. Lagu pertama itu kami awalnya lebih ke pop folk gitu. Agak melo ya. Agak melo, agak pop. Apalagi waktu itu aku waktu ngaransemen itu sambil dengerin lagunya Ceylon Seven. Memang aku ibaratnya waktu itu sana untuk lagu pertama. Kemudian lagu kedua itu kita mengubah strategi jadi mau dibawa ke folk pop. Jadi aransemen gitarnya didahulukan yang lebih rancak, kemudian lebih ke arah folk seperti golongannya Payung Teduh. Waktu itu juga kami dengerin Suki Burnen dan sebagainya, Nadina Miza juga. Kemudian akhirnya terbitlah Jika Kita Tak Kembali itu. Secara songwriting itu sebenarnya kami dulu sempat ada kenalan penyair dari Bogor, namanya Faudel kayak gitu. Dia bantu buat bikin lirik, dia juga penyair di Bogor, punya banyak puisi. Kemudian akhirnya jadilah lagu Jika Kita Tak Kembali. Nah di lagu yang menari itu akhirnya kita mengubah ke aransemen yang benar-benar lebih ke folk. Dan nantinya rencana kami kalau mau rilis lagu lagi, harapannya untuk jadinya lagu-lagu berikutnya itu pondasinya ke arah yang lagu yang ketiga yang judulnya Menari itu. Kayak gitu. Jadi untuk di lagu Menari itu dominasinya di Tio, kemudian aku ikut bantu aransemen di bagian instrumen. Gitu. Berarti memang ini ya kombinasi gitu ya kan? Betul. Kombinasi antara Mas Tio kemudian Mas Fauzan yang eksekusi Mbak Reva. Kita kalau nama bandnya itu makanan kayak sego pecel Mas. Kita heterogen sebenarnya. Saling melengkapi. Iya. Oke. Nah ini nih Mas, yang Sukma ini Mas. Ini yang aku mau tanya ini nih. Kita ringek kok. Koyok apa ya? Koyok kungfu panda. Iya benar. Tadi temanku waktu tak dengerin itu katanya kayak lagunya Dragon Ball. Dadakan kembali. Cuman atau Sukma itu sebenarnya kita harapkan untuk menjadi prolognya Mas Bobi. Karena kita di mini album pertama atau EP itu kita pengen ada instrumentasi pembuka. Jadi kita namai Sukma karena ya secara mata air yang dulu kita bicara tentang kemanusiaan, kita namai Sukma juga karena ya namanya manusia kan juga punya jiwa gitu. Kayak gitu. Dijudulilah Sukma itu memang secara lagunya hanya instrumen. Jadi kita rilis juga instrumental itu untuk prolog dari mini album. Gitu. Namanya pun ya kayak ini ya kayak iya kayak mau lahir kan harus kan nggak mungkin jasa tok gitu. Tuhan meniupkan ruh kepada pada perempuan janinnya itu. Tak kira ngene Mas iki. Wah iki paling iki nggak aransemen dhisik lagune keri-keri iki. Apa dikei cung ngono. Ini kan cung sahur ngene. Tapi kan gini Mas, pindah handset tau. Iki mosok headsetku iki sing keliru iki. Dilala mau tak woco nih gini, cuman instrumen. Wah, ayo bener, asik iki ya kan. Dan terakhir ini yang menari Mas ya. Nah, menari ini bakal kita ulas sobat ya, habis ini ya. Jadi untuk kamu yang mau tanya-tanya boleh banget ya langsung aja DM kami di Prameswara 1039 dan juga chat kami di 0812302139. 103,9 Prameswara FM. Masih di 103,9 FM Music Hits and Information Sob barengan dengan Bobby, Kak Reva dan juga Mas Fauzan. Waduh Mas, tadi kita juga sudah dengerin ya lagu dari Mata Air. Yoi. Ini yang berjudul Jika Kita Tak Kembali. Itu yang ada di covernya itu akunya kok dicoret itu Mbak. Kenapa itu? Kenapa nih? Ada yang karena sebenarnya buat iklan. Enggak. Jadi sebenarnya awalnya itu kan karena kita bicara perasaan. Ketika bicara perasaan itu rasanya kan kita selalu ada namanya ego. Kemudian dari ego itu kemudian rasanya kok ini kan kita mau pengennya lagunya itu ada rasa ikhlas gitu ya. Mosok rasanya aku tok sing gak balik terus aku kudu ngene. Itu kan sebelumnya kan ini bicara hubungan tentang kita gitu.
bukan hubungan tentang aku saja. Akhirnya dari situlah secara perbrandingan kita coret aku menjadi kita. Tak kirainnya nih aku sing balik mau wong sitok tok ora kita orang balik kape iki. Enggak gitu ya. Oke, kita meloncat nih ke lagu yang terbaru. Ini ada Menari nih. Ini Menari kalau didengerin kan langsung ada suara Kak Reva, terus kemudian cek acek gitu ya. Wah, asik banget. Itu emang asik ya. Ada kayak apa ya? Ada kayak keceriaan gitu Mas ya. Ada keceriaane terus ono ketipungi barang ya kayak gitu Mas. Enak aku ngene iki. Wah, iki pancen njaluk menari tenan iki rek aku. Pulang ke kampung halaman. Nah, ini kok mengangkat pulang-pulang ini ada nggak Mas hubungannya? Ini kan kalau di sini kan pulang habis itu terus nanti diakhiri dengan nyalakan api kemudian menari. Waduh, tak kira arep ayo dolanan kembang api ngono. Itu kenapa Mas menari kok identik dengan pulang atau pulang kok selalu dirayakan? Kalau di sini kan menolak sebuah kerinduan tetapi sebuah pesta yang ditunggu gitu dari album ini sendiri. Jadi tiap lagu dari kami itu memang relate ya sama Reva tadi sesuai ceritanya ya toh. Dan kami selalu punya punchline Mas di tiap lagu itu Mas. Kalau lagu yang pertama itu Mana Mungkin Aku Tak Peduli. Rasa ini mana mungkin sih aku gak peduli sama rasa ini kayak gitu. Kemudian yang lagu keduanya itu Jika Kita Tak Kembali, ya aku akan beneran pergi gitu. Pergi menutup pintu. Nah, lagu ketiga itu identiknya dengan punchline kita itu sunyi yang riuh menungguku pulang dan sunyi yang riuh terulang kembali. Oke. Seperti tadi kita bicara tentang perasaan yang pertama itu gak ikhlas, rasanya kok kayak ngene. Kemudian lagu kedua itu sudah mulai ikhlas. Ya wis kalau kita nggak balik, aku tak mulai. Jika kita kembali, aku akan benar pergi menutup pintu. Menutup pintu. Ya wis aku tak mulai kembali ke yang kita sebut dengan rumah. Ya wis kita berharap ketika ya wis bayangannya kalau kita merantau kemudian kita sukses di mana, sukses mengikhlaskan sebuah rasa gitu loh. Kemudian pulang itu pasti ada yang nunggu. Oh, alhamdulillah sudah pulang kayak gitu. Kita hangat teringat sunyi yang riuh menungguku pulang, sunyi yang riuh terulang balik. Dulu ingat waktu di rumah itu rasanya kok kalau menek pohon keres sih gue enak gitu. Iya itu. Nah, relatable-nya waktu itu apa kebetulan Reva denganmu? Dengan menari mungkin aku di lagu Menari ini udah menemukan seseorang untuk aku pulang. Berarti sudah ada tempat berlabuh. Sana umai, KPR wis lunas Mas. Rumahnya sudah ada. Aduh, oke. Dan apa ya bawaannya memang dibuat gembira ya kan? Iya betul. Ya betul. Setelah lagu pertama sedih, kemudian dua agak mendingan nih, terobati ya kan. Terus yang ketiga ya harus gembira dong ya kan. Waduh. Nah ini nih Mas ada yang join nih dari Kak Anissa yang ada di Paciran ini. Ini tanya lagunya bisa didengerin di mana aja nih? Buat kalian semua yang mau dengerin lagu dari Mata Air, tentunya ini udah ada di semua platform musik kesayangan kalian. Bisa di Spotify, Apple Music, SoundCloud, dan di YouTube juga ada. Silahkan aja cari keywordnya MATAIR, Mata Air. Ya, jangan lupa A-nya cuma aku. Oke. Terus kalau mau follow up kegiatan-kegiatan kita, kalau kita mau rilis, kita manggung di mana aja itu di Instagram @matairpop. Oke. Nah biasanya nih Mas sesi terakhir ini itu biasanya setiap kali band-band yang datang ke sini itu selalu tak tanya ini nih filosofis Mas ini Mas agak filosofis. Siap Mas. Pertanyaannya itu gini Mas. Aku udah baca Madilog. Enggak salah. Salah bukan. Kaboten Mas, kaboten bumi manusia wae. Nah ini dari Kak Fauzan dulu nih. Oke. Musik menurut Kak Fauzan itu apa sih? Musik menurut aku itu teman hidup. Karena secara filosofi kan kalau kita bicara teman hidup itu biasanya identik dengan istri gitu ya. Oke. Kemudian kalau teman hidup itu kita ketemu istri itu kan nggak mungkin dari bayi gitu ya. Dan kebetulan kalau aku sendiri dengan musik itu ketemunya emang nggak dari bayi. Background keluarga aku nggak ada yang bermusik dan aku memang baru rasa sama musik itu pas puber. Wah. Pas SMP kelas 3. Itu kan baru kenalan. Bareng-bareng puber terus kenalan terus habis itu oke, aku jalan merasa cocok dan nyaman. Dari SMP kelas 3 itu sampai sekarang aku masih bermusik. Jadi aku anggap musik itu adalah teman hidup dan harapanku aku dengan musik ini sampai nanti aku istirahat itu memang
aku masih melekat dengan musik. Dan aku memang punya cita-cita kalau nanti aku sudah berketurunan, aku akan buat musik itu salah satu tempat untuk kembali pulang juga kayak gitu. Oke. Intinya kepengen mulai gitu Bang Ian. Kita masih betah di sini. Ayo kita ngopi sepanjang hari monggo. Oke. Padahal mah bengi kayak merekan deh bengi. Ayo, dari Kak Reva nih, musik menurut Kak Reva apa sih Kak? Kalau dari Kak Fauzan tadi kan teman hidup. Oke. Kalau dari aku partner hidup. Jadi mungkin sama aja ya. Karena musik itu udah mengiringi kehidupanku dari aku. Kalau Kak Fauzan kan kelas 3 SMP. Kalau aku dari kelas 3 SD. Jadi sejak 3 SD itu udah bener-bener hidup di kehidupan musik. Jadi keluarga aku itu kebetulan musisi semua. Jadi mami itu penyanyi, terus papi aku itu gitaris. Jadi ya dari kecil, dari kayaknya barusan lahir tuh nggak diazanin tapi dinyanyiin. Langsung kayak headset ya gini nih. Oh, waduh. Iya, jadi dari kecil udah diajarin nyanyi sama mami. TK itu lagunya udah barat-barat, udah lagu cinta-cintaan gitu. Jadi dari kecil tuh emang tanamannya nyanyi, terus ikut mami manggung. Terus gak lama aku juga sempat ikut ajang pencarian bakat Indonesian Idol tahun 2017, 18, 19. Ya itu 3 tahun tak ikutin semua. Ya terus sampai detik ini alhamdulillah udah punya band sendiri yang memproduksi lagu-lagu sendiri. Oke, gitu. Aduh. Ini apa ya? Inspirasi sekali ya kan. Ini ternyata vokalis dari Mata Air. Ini Kak Reva dan juga mantan Indonesia Idol Junior ya Kak? Iya betul. 2019. Wah, dan melengkapi keping puzzle. Gak tahu. Teliti banget ya gue. Aduh. Dan mungkin dari Kak Reva dan juga Kak Fauzan, mungkin ada pertanyaan yang belum aku tanyaan dan mau disampaikan, monggo. Ada nggak? Ya, kami mau mengingatkan lagi aja. Kalau mau keep up dengan kami bisa lewat Mata Air Pop. Lalu untuk mendengarkan lagu-lagu kami bisa di platform musik kesayangan kalian, mulai dari Spotify, YouTube Musik, Apple Music dan lain sebagainya. Untuk keep up dengan aku bisa melalui @zanstrings_n. Untuk Reva kemana? Dan kalau mau kepoin tentang aku lebih dalam, langsung aja ke Instagram Revanda AHK. Oke, dan habis ini sobat ya, kita bakal dengerin nih langsung ya lagu dari Mata Air. Ini yang menari bakal dibawakan langsung nih sama Kak Reva dan juga Kak Fauzan. Oke, sikat. Sendiri bahagia dan duka, ku datang begitu
Terima kasih teman-teman dari Mata Air ya. Ditunggu lagi untuk karya-karya selanjutnya. Dan terakhir dari kami nih ya, saya Bobby dan Fauzan, Reva pamit undur diri dan sampai jumpa di Ngetem Sore selanjutnya. Bahagia dan duka, cinta sendiri.